Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 29215 dari Prodi Tero. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan WEBI. Hal-hal yang akan dibahas dalam WEBI meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. 1. Huruf kapital. Huruf kapital dapat digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, semalam saya tertidur lelap. Kata S dalam kata semalam itu huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama dalam petikan langsung. Contohnya, apakah kamu yang mengambilnya? Tanya Ihsan. 3. Huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, konferensi meja bundar. Karena konferensi meja bundar itu merupakan peristiwa sejarah, maka huruf K, M, dan B itu huruf kapital. Yang keempat, huruf pertama nama geografi. Contohnya, gurun Sahara dan gunung Fuji. Dan yang kelima, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Habib Hussein Jafar dan Raja Salman. 2. Huruf miring. Huruf miring dapat digunakan sebagai 1. Dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Contohnya, novel Laskar Pelangi merupakan karya dari Andrea Hirata. Kalimat Laskar Pelangi harus dimiringkan karena itu merupakan judul novel. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, selama masa pandemi, setiap orang harus menjaga jarak. Kata harus di sini merupakan penegasan kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, Panthera tigris merupakan nama Latin harimau. Kalimat Panthera tigris itu harus dimiringkan karena merupakan bahasa Latin. Penulisan kata. 1. Kata berimbuhan. Imbuhan merupakan bubuhan yang berupa awalan, sisipan, akhiran pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Contoh imbuhan awalan yaitu me, di, ke, ter, pe, per, se, dan ber. Contohnya merusak, terbalik, dibuat, dan berjuang. Untuk imbuhan akhiran ada kan, an, i, nya, man, wan, in, dan isme. Contohnya masukan, wartawan, sosialisme, dan bersihkan. Untuk imbuhan awal dan akhir yaitu mekan, pean, beran, senya, dan meperkan. Contohnya merayakan, perjuangan, beriringan, dan seadanya. 2. Pemenggalan kata. A. Pemenggalan kata pada kata dasar. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya harus dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, hina, kuat, siul, dan kiat. Dan jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya, jaket, jakun, sirop, dan panas. B. Pemenggalan kata jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya, geologi dapat dipenggal menjadi geologi ataupun geologi, dan seterusnya. 3.
Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dapat digunakan sebagai A. Dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Titik. Pulau Komodo terletak di daerah Nusa Tenggara Timur. Titik. Tanda titik juga bisa dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Contohnya 00.18.32 yang berarti 18 menit 32 detik. Contoh keduanya yaitu 02.55.12 yang berarti 2 jam 55 menit dan 12 detik. Yang C, dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, Rio membeli mainan dengan harga 50.000. Contoh kedua, jumlah murid di SMA itu mencapai 1.500 orang. Tanda koma. Tanda koma dapat digunakan sebagai A. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Contohnya, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, dan spidol. Contoh lain yaitu ibu ke pasar membeli kunyit, lada, dan jahe. Yang B. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk. Contohnya, Rara suka menari, sedangkan Riri suka menyanyi. Contoh lain, dompet itu bukan milik saya, melainkan milik Pak Budi. C. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, jika ingin lulus sekolah, kita harus rajin belajar. Contoh yang lain, karena rajin belajar, dia lulus SBMPTN. 3. Tanda titik 2. Titik 2 dapat dipakai dalam naskah drama. Sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan yang dipakai pada suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian. Contohnya, Rini. Bolehkah aku meminjam pensil warnamu? Contoh lain, contoh tumbuhan monokotil. Titik 2, padi, jagung, dan tebu. Keempat, tanda tanya. Tanda tanya dapat dipakai pada akhir kalimat tanya dan dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, tanggal berapa puasa tahun 2021 dimulai? Contoh kedua, orang Indonesia terkenal dengan keramat tamahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.